Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Isti, saya adalah salah satu pengajar di SMA PGRI 109 Tangerang. Di video pembelajaran kali ini spesial di Hari Guru, pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional yang ke-27. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia, terutama rekan-rekan guru di SMA dan SMK PGRI 109 Tangerang. Harapan saya, semoga seluruh guru diberikan kesehatan dan kesejahteraan agar bisa selalu menginspirasi dan memberikan keteladanan untuk seluruh peserta didiknya. Jangan pernah lelah untuk menjadi pelita bagi negeri ini, jadilah selalu patriot pahlawan bangsa. Saya bisa seperti sekarang ini juga berkat jasa guru. Terima kasih guruku. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, jebot Q, hebat. Baiklah, materi kita hari ini itu melanjutkan materi sebelumnya, yaitu teks cerpen. Pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai ciri-ciri, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, struktur dan kebahasaan cerpen. Nah, hari ini kita akan menulis teks cerpen. Untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pertemuan ini yaitu 4.9 ini sebuah keterampilan berbahasa ya. Mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, di sini nantinya kalian akan menulis sebuah cerpen hasil karya kalian sendiri secara mandiri. Nah, karena sebelumnya kita sudah menganalisis ya unsur-unsur pembangun cerita pendek atau struktur teks cerpen. Nah, manfaatnya apa? Ketika kalian mempelajari teks cerpen ini, kalian bisa menuangkan ide cerita, gagasan kalian ke dalam sebuah cerpen. Nah, cerpen ini ketika sudah jadi, kalian bisa ikut sertakan ke dalam lomba cipta cerpen ataupun dikirim ke penerbit. Nah, insya Allah kalau misalkan lolos bisa diterbitkan dan masuk ke dalam antologi cerpen. Berikut ini adalah langkah-langkah menyusun cerpen. Yang pertama yaitu menentukan tema. Menentukan tema ini juga sama halnya menentukan konflik. Konflik apa yang akan kalian angkat. Tema ini banyak macamnya ya, ada pendidikan, sosial, politik, percintaan, persahabatan, kemudian ada kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, ini ditentukan dulu temanya mau apa. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan. Pusat pengisahan ini adalah sudut pandang. Kalian ingin menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Kalau ingin menggunakan sudut pandang orang pertama, berarti kalian menggunakan kata ganti aku, ku, atau saya. Sedangkan kalau ingin menggunakan sudut pandang orang ketiga, berarti menggunakan kata ganti ia atau dia. Karena kalau sudut pandang orang pertama, berarti sudut penceritaannya menceritakan diri sendiri. Kalau sudut pandang orang ketiga, yaitu menceritakan orang lain. Yang ketiga, yaitu menentukan penokohan. Nah, di sini bukan hanya menentukan tokohnya siapa, tapi tentukan juga wataknya. Apakah protagonis itu tokoh baik, antagonis, tokoh jahat, atau tritagonis, tokoh pendukungnya siapa aja. Kemudian yang keempat, menentukan latar atau setting. Latar ini bisa suasana, latar waktu, latar tempat. Nah, yang kelima yaitu sajikan cerpen dengan alur yang menarik. Alur ini ada dua macam. Ya, ada alur maju dan alur mundur. Dan terakhir adalah alur campuran. Tinggal kalian pilih mau menggunakan alur apa. Nah, ini sebagai pengingat kalian juga, di dalam cerpen harus sesuai dengan struktur cerpennya. Ini sudah kita bahas minggu lalu, kita review saja. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita, di mana di pengenalan situasi cerita ini kalian harus menggambarkan bagaimana latarnya, tokohnya, kemudian suasananya seperti apa di awal cerita.
Yang kedua, pengungkapan peristiwa, di mana pengungkapan peristiwa ini yaitu sudah muncul permasalahan, ya. Yang ketiga, menuju konflik. Yang menuju konflik ini, permasalahan tadi yang muncul di struktur kedua ini semakin sulit atau semakin bertambah masalahnya. Yang keempat, puncak konflik atau titik konflik, puncaknya permasalahan ada di struktur keempat. Yang kelima yaitu penyelesaian atau koda, dan ini adalah akhirnya seperti apa penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, setelah kalian menulis teks cerpen secara utuh, kalian juga harus menyunting cerpen atau merevisi kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Yang pertama tentunya membaca dulu secara keseluruhan naskahnya, kemudian amati kesalahan penggunaan wisa ejaan, penulisan, dan tanda baca. Yang ketiga, baru perbaiki kesalahan yang kalian temukan di dalam naskah cerpen kalian. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sekian. Nanti kita akan praktek langsung mengenai menulis cerpen di kelas. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.